Fazli dari 12 IPS 4. Saya ketua dari kelompok 5 dan perkenalkan anggota saya, ini Januar, ini Sipa, dan Evira. Di sini saya akan membahas sedikit tentang Petrus. Petrus atau penembakan misterius adalah peristiwa kelam yang terjadi pada masa Orde Baru sekitar tahun 1980. Tujuan dari Petrus ini adalah untuk memberantas kejahatan dan pelaku yang kerap muncul pada era Presiden Soeharto. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita datangi narasumber kita, yaitu Guru SMA 1 Garawangi bernama Bapak Kusairi SPDI. Merupakan di sini kelompok 5 bagian Petrus ya. Latar belakang adanya Petrus. Yang pertama harus tahu dulu apa itu definisi Petrus. Petrus itu singkatan dari penembakan misterius yang diberlakukan di masa rezim Orde Baru, yaitu presiden yang kedua Soeharto pada tahun 1983 sampai 1986 kalau nggak salah, itu Petrus. Nah, kenapa latar belakang bukan dilaksanakan, diadakan semacam Petrus itu harus dilihat dari sisi kacamata politik yang bertujuan untuk mengamankan stabilitas politik atau kepentingan penguasa Orde Baru. Orang-orang yang dianggap mengganggu stabilitas politik penguasa Orde Baru itu langsung ditembak secara misterius. Itu latar belakangnya yang pernah Bapak tahu, yang pernah saya baca. Kan Petrus awalnya semua ini apa? Untuk memberantas kejahatan, tapi kenapa jadi kayak semena-mena? Ya bisa jadi karena mungkin pada saat itu stabilitas secara politik terancam, kemudian banyak rekrutmen orang-orang dalam tanda kutip ya, melakukan tindakan kriminal, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat karena terlalu keasikan, sehingga akhirnya itu merajalela pada saat itu ya, sehingga yang tadinya hanya untuk mengamankan kepentingan politik dan keamanan sosial masyarakat, akhirnya istilahnya apa itu? Kalau tadi bahasnya apa? Semena-mena ya. Itu akhirnya setiap orang yang memiliki gambar apa itu, atau ditembak atau diciduk, istilahnya itu dikarungan, dihilangkan entah kemana gitu. Nah, akhirnya masyarakat pada saat itu merasa terganggu juga dengan adanya Petrus, sehingga banyak juga yang melakukan aksi protes. Kemudian juga dilihat dari sudut pandang undang-undang, itu kan melanggar hak asasi manusia. Jadi pemerintah pada saat itu mengenai tentang terjadinya Petrus. Jadi kan langsung gimana sih, tadi kan ada yang kalau tato ya itu cara itunya di gimana? Ya itu sebetulnya kan hanya alat ya, alat untuk mengamankan kepentingan politik penguasa aja. Jadi supaya tidak terjadi tidak terjadi tindakan kriminal, kejahatan yang mengganggu kepentingan masyarakat, yaitu tadi menanganinya itu dengan cara diamankan, sehingga masyarakat di mata masyarakat menjadi sebuah shock terapi, takut. Preman itu kan pada saat itu menjadi ketakutan, pada tiarap istilahnya begitulah, sehingga bisa mengurangi tindakan kejahatan, tindakan kriminalitas yang mengganggu stabilitas politik keamanan masyarakat di satu sisi. Tapi di sisi lain nggak begitu sebetulnya. Itu cara menanganinya dengan cara penembakan, kemudian di karungan, diculik lah istilahnya, diculik, diamankan, sehingga tidak pernah kembali orang itu kalau sudah ditangani oleh tim Petrus. Jadi penyebabnya Petrus berubah? Ya karena kan semakin kesini masyarakat kan semakin melek ya, semakin pintar, semakin cerdas, tidak bisa dibodohi. Karena penguasa pada saat itu juga akhirnya kan mengetahui bahwa itu melanggar hak asasi manusia, melanggar hak undang-undang, human right istilahnya, melanggar undang-undang hak asasi manusia.
sehingga khawatir ini yang tadinya malah bertujuan untuk mengamankan kepentingan kekuasaan, nanti malah akan menjadi senjata makan tuan juga yang akan merokok pemerintah. Jadi takut akhirnya pemerintah itu akhirnya dibubarkan juga dengan sendiri. Makanya hanya berjalan selama 3 tahun dari 1983 sampai 1986, dan setelah itu nggak ada lagi. Sehingga preman itu yang namanya orang bertato, wah itu preman takal, karungan, itu nggak balik lagi ke rumah, mungkin dibuang ke laut, atau ke mana. Itu kan kebanyakan dilakukan oleh tim khusus, entah siapalah gitu. Makanya dulu setelah Petrus itu ada istilahnya pembentukan organisasi yang dihimpun dari orang-orang preman. Itu tadi PP, Pemuda Pancasila, itu kan perekrutan orang-orang yang suka nongkrong di terminal, preman-preman, di masa Orde Baru di wadahan jadi organisasi kemasyarakatan sampai sekarang gitu. Jadi alat kepentingan politik akhirnya. Oke, udah. Pak, makasih atas pemberian informasi ya tentang Petrus. Jadi lebih tahu tentang